Seperti anjuran pemerintah, ibadah dilakukan secara online. Gereja Witani Bulungan menemani Minggu Pagi Saudara melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Shalom. Apa kabarnya, damai sejahtera pada kita pagi hari ini, amin. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita satu hati dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Hingga pada saat ini, pagi ini Tuhan, kami datang membawa hati dengan penuh sukacita. Kami mau bersyukur membawa setiap pujian penyembahan kami, karena Tuhan sudah baik dan begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan dan kami agungkan. Bahkan taburan firman-Mu yang akan menguatkan kami, bahkan umat-Mu dimanapun berada. Terjadi kelepasan, kelimpahan, berkat, curah, kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dimanapun berada kita bersama berkata, amin. Kita beri kemuliaan pagi hari ini. Luar biasa. Tuhan berkuasa di bumi di surga. Katakan, berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Beri rasulnya, betapa hebat, betapa Tuhan. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus adalah segala-galanya. Tuhan Allah kita. Dia yang berkuasa di bumi dan di surga. Kita sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Berasuhannya betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia percaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia bernama yang lebih dikatakan. Haleluya, betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia percaya yang segala-galanya. Betapa hebat, betapa Tuhan, dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus atas segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Dia berkuasa di surga. Tetap dalam hadirat Tuhan pagi hari ini, jemaat Tuhan berada. Terima kasih Bapa, bahwa kami bangga Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Engkaulah Yesus, Raja damai dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, boleh kami memuji menyembah pagi hari ini untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Katakan, Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci. Dialah Yesus.
Seperti air yang mengalir di hatiku. Amin. Engkau yang memberikan kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama sebagai doa kita kepada Tuhan. Katakan dia seperti air yang mengalir di hatiku. terima kasih. Kau seperti air Yang seperti air yang mengalir saat ini
kasih Roh Kudus. Oh Rapatasyatakarabara, Engkau menjamah kami saat ini dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Kita karabaya rapasyatakarabara, oh Rapatasyatakarabara. Makasih Bapa, makasih Roh Kudus. Penuhi kami ya Roh Kudus, penuhi kami dengan urapan-Mu, sehingga kami mampu bukan hanya mendengar, tetapi boleh menjadi pelaku, bahkan menjadi saksi daripada kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Jamahan pun mengalir atas hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, bela hamba-Mu, bela firman. Biar dengan bahasa yang sederhana, dengan ilustrasi-ilustrasi yang sederhana, terlebih lagi dengan urapan-Mu, hikmat-Mu, pengertian, kami lebih lagi mengerti Tuhan dan mampu menjadi pelaku daripada kebenaran firman. Terima kasih Roh Kudus buat waktu kesempatan yang indah ini. Kami siapkan tubuh, jiwa, dan roh, hati, pikiran, telinga, pendengaran, mata, jasmani, jiwani, rohani kami untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan kebenaran firman. Terima kasih Bapak, berbicaralah. Kami semua siap mendengar dan melakukannya. Hamba-Mu pun siap memberitakannya dengan urapan pembelaan daripada Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan dalam persekutuan bersama kuasa-Mu ya Roh Kudus, kami alaskan doa syukur kami dan menyambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan. Puji Tuhan, shalom saudara. Semua baik ya, semua dalam perlindungan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Ya, seperti tadi pagi saya juga ada telepon rekan saya Petrus, dan kemarin ini dia ada mengunjungi kerabatnya yang sedang menikah. Jadi dia akan perjalanan ke Surabaya, saudara Tuhan. Dan tadi pagi dia sudah kembali, ya saudara, dan saya tanya sama dia bahwa terus dalam perjalanannya, bahkan kita semua berdoa supaya dalam perjalanannya pulang dan pergi ada dalam perlindungan Tuhan. Amin saudara. Begitu juga kita percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tidak terasa ya, kita sudah di bulan 6 ini, kita masuk di minggu ketiga, saudara kasih Tuhan. Waktu begitu cepat berlalu, saudara kasih Tuhan ya. Dan kita sudah 1,5 tahun, saudara kasih Tuhan ya, kita ibadah secara virtual, saudara, tapi secara online terus. Baru saya juga sudah merencanakan kira-kira Agustus ya saudara, kita akan mulai ya, kalau memang waktunya bisa diperpendek saudara, dipercepat, pikiran Juli saudara. Ternyata saudara kasih Tuhan ya, kita dengar sendiri bagaimana berkembangnya virus ini saudara ya, makin hari makin sepertinya bendungan dijebol, saudara kasih Tuhan. Tapi kita terus berdoa, saudara kasih Tuhan, supaya kita bisa segera memulai ibadah secara virtual. Amin saudara. Ya, puji Tuhan. Mari saudara kasih Tuhan, kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita buka Roma 17. Kita buka dulu Roma 17. Saudara siapkan juga 1 Timotius 4. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata demikian.
Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Amin, saudara. Ya. Iman itu timbul saat kita dengar firman Tuhan, saudara. Kita mendengarkan. Oleh sebab itu disarankan pada waktu kita membaca, jangan diam, saudara. Bersuara, saudara, sehingga terdengar, saudara. Nah, dari mendengar ini iman jadi timbul, saudara kasih Tuhan. Kita buka 1 Timotius 4 ayat 13. Rasul Paulus pun menasihati saudara kasih Tuhan, khususnya kepada Timotius, ya, saudara kasih Tuhan, di mana Timotius ini adalah generasi muda, saudara, orang yang masih muda, saudara kasih Tuhan. Dinasihati oleh Rasul Paulus bahwa kalau kamu mendengarkan firman Tuhan, iman kamu itu jadi timbul. Dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 10 ayat 17 dan dalam 1 Timotius 4 ayat 13 dikatakan, ya, dinasihati Timotius ini, ya, termasuk kita, saudara kasih Tuhan. Sementara itu dia katakan 1 Timotius 4 ayat 13, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci nih, ya, supaya kita itu tetap dinasihati, tetap supaya iman timbul itu tetap membaca kitab-kitab suci dalam membangun, karena kita kalau membaca ini membangun, saudara, dan dalam mengajar, saudara kasih Tuhan, dan kita memberitakan dan kita berbicara, saudara, ya, itu sesuai dengan firman Tuhan, saudara kasih Tuhan. Amin, saudara. Ya, sebab itu dinasihati, saudara kasih Tuhan. Jadi berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, menyimak, serta melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara kasih Tuhan, karena apa yang kita lakukan, saudara, pada saat membaca kitab suci, kita membaca renungan-renungan rohani, itu merupakan hal yang sangat berguna, saudara. Sangat berguna, karena apa, saudara? Itu akan membangkitkan iman kita. Amin, saudara. Dan membaca juga diibaratkan juga sebagai jendela dunia, saudara kasih Tuhan. Melalui membaca, pengetahuan kita akan semakin luas, saudara kasih Tuhan. Dan membaca juga hal yang penting dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat, saudara kasih Tuhan. Ingat, saudara kasih Tuhan, bahwa apa yang masuk dalam pikiran kita, itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Amin, saudara. Apa yang masuk, saudara? Kalau saudara belajar teknik, saudara kasih Tuhan, ya, saudara kasih Tuhan, yang keluar nanti teknik, saudara kasih Tuhan. Kalau saudara belajar teknik, saudara nggak buat nyuntik orang sakit, saudara, enggak. Ya, itu urusannya dokter, karena dia sekolah dokter, saudara. Apa yang dia baca mengenai dokter, saudara, ya, dia suntik. Tapi kalau saudara insinyur, bukan itu. Saudara insinyur, saudara nanti bisa membangun, ya, ini, saudara itu. Apa yang saudara masuk ke dalam pikiran kita, itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Jika kita selalu mengisi pikiran kita dengan sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang negatif, saudara, hal-hal yang sia-sia, saudara kasih Tuhan, atau kebencian, kekecewaan, saudara, maka hidup kita juga akan sama persis seperti ini. Sebaliknya, jika kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif, hal-hal rohani, pikiran kita ini diisi dengan firman Tuhan, maka hidup kita juga termotivasi untuk melakukan yang terbaik. Amin, saudara. Nah, itu apa yang masuk di pikiran kita. Contoh, ya, saya kasih 2 contoh, saudara. Ada seorang putra altar. Ya, ini, kalau di Katolik itu bilang misdinar, saudara. Ya, kalau di pastor kan di belakangnya suka ada yang mengikuti, gitu, saudara. Ya, itu putra altar atau misdinar, saudara.
dia untuk pertama kalinya, saudara, ikut melayani bersama pastor dalam ibadah misa yang dilakukan di sebuah gereja. Nah, ini saudara, ini putra altar ini. Karena dia pertama kali bertugas, saudara. Pertama kali dia mulai bertugas, dia rada gugup, saudara. Karena gugup, saudara, tanpa sengaja, saudara, dia menjatuhkan cawan anggur, saudara. Pastor tersebut sangat marah dan menampar pipi anak ini, saudara, sambil berteriak, "Tinggalkan altar dan jangan pernah kembali." Setelah dewasa, saudara, anak yang bernama Tito ini, saudara, menjadi pemimpin komunis, menjadi presiden Yugoslavia, negara komunis bertahun-tahun. Padahal dia tadinya, saudara, itu putra altar, saudara. Karena dia input, jangan kembali lagi, jangan lagi pernah menginjak tempat ini, pergi, saudara. Nah, itu setiap hari, saudara, yang diisi, jangan lagi datang, jangan lagi ke gereja, jangan lagi ini, jangan lagi. Akhirnya dia setelah dewasa, dia menjadi pemimpin komunis, presiden Yugoslavia, Tito, saudara kasih Tuhan. Di kisah yang lain, saudara, juga seorang putra altar, dia juga melayani, saudara, seorang uskup dalam sebuah misa minggu, saudara kasih Tuhan. Dia juga tanpa sengaja, saudara, karena dia juga baru pertama kali, saudara, melayani, saudara, tanpa sengaja, saudara, dia menjatuhkan secawan anggur, tumpah, saudara. Dia gugup, ya, gemetar, saudara kasih Tuhan. Si uskup, saudara, berpaling kepadanya bukan untuk menampar dan memarahinya, bukan, saudara kasih Tuhan, tetapi justru dia berbisik dengan lembut. Nah, satu hari kelak kamu akan menjadi seorang pastor. Ya, saudara kasih Tuhan. Anak ini bertumbuh dewasa dan menjadi uskup agung, saudara kasih Tuhan, Fulton Ship. Hai, saudara kasih Tuhan, tiap hari, nanti lu jadi pastor, nanti lu jadi uskup. Dan ternyata benar, saudara, tiap hari yang dipikirkan, saudara kasih Tuhan, ya, yang dimasukkan dalam pikirannya, yang baik, yang bagus, saudara kasih Tuhan. Nah, ingat baik-baik, saudara, bahwa input akan mempengaruhi output. Itu sebabnya pastikan kita mendisiplin diri untuk membaca buku-buku yang bermutu, terutama, saudara, khususnya firman Tuhan ini, Alkitab ini, saudara. Baca, saudara kasih Tuhan. Ya, dalam 1,5 tahun ini, saudara, ini waktu yang begitu luar biasa, saudara, waktu yang banyak untuk kita duduk baca firman Tuhan. Amin, saudara. Memang, saudara, jangan gak usah banyak-banyak lah. Ya. Satu hari ya 5 ayat lah, ya, saudara. Karena saya pada waktu saudara mulai baca ayat ketiga, masih gitu, masih, saudara kasih Tuhan. Ya, maka itu saya anjurkan 5 ayat aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau saudara sampai 6 ayat, udah, aminnya besok pagi. Nah itu, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak, 5 ayat aja, saudara. Ini waktu yang luar biasa, 1,5 tahun ini, saudara kasih Tuhan. Ya. Amin. Nggak diuber-uber, saudara kasih Tuhan. Oh, dulu kan saudara diuber, waduh ini mesti berangkat ono, saudara. Kan sekarang enggak. Ya, sebab itu, saudara kasih Tuhan. Karena input itu mempengaruhi output, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, baca buku-buku bermutu, khususnya firman Tuhan, setiap hari. Bahkan kalau saudara baca biografi tokoh-tokoh atau orang-orang sukses, mereka juga sangat dipengaruhi oleh apa yang mereka baca.
Karena mereka tahu, saudara, mereka tahu persis untuk bisa meraih yang terbaik, mereka butuh input informasi yang baik. Amin, saudara. Baca buku-buku sukses juga ya, saudara. Semuanya begitu. Karena input itu mempengaruhi output, saudara. Beberapa tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan bernama Martin Finney, saudara saudara. Dia gembala dari Urban Life Church, saudara Tuhan, mempresentasikan hasil surveinya mengenai orang Kristen dewasa ini. Yang mana didapati, saudara, dalam survei ini, banyak orang Kristen mengaku membaca Alkitab hanya saat ibadah di gereja. Nah, waktu di gereja, kan seperti saya tadi, ayo kita buka Roma, baru dibuka ke sana. Nah itu, ya ini hasil survei daripada Martin Finney, saudara. Ya seorang gembala Urban Life Church, saudara, di Australia, saudara kasih Tuhan. Surveinya mengatakan demikian. Dan sebagian besar, saudara, mereka beralasan, saudara, waktu ditanya kenapa coba baca di gereja, mereka beralasan bahwa mereka sudah tahu kebenaran dan prinsip-prinsip firman Tuhan. Padahal, saudara, hasil riset menunjukkan sebaliknya, saudara. Sebaliknya, saudara. Lebih lanjut, survei ini mengatakan, saudara, di generasi orang Kristen makin muda, makin sedikit mereka memahami iman Kristen. Kebiasaan membaca Alkitab juga menurun, saudara. Beberapa tahun, coba tanya anak-anak muda. Baby, Elsa, nah, coba tanya tuh, Angel, siapa tuh? Evas, coba. Menurun bacanya, saudara. Dulu kalau waktu kita di sekolah minggu kan diajar, setiap hari kan disuruh baca, ya, dikasih PR. Siapa yang pernah jadi guru sekolah minggu tuh? Nah itu kan kasih PR, anak-anak saudara suruh baca. Tapi sekarang ini, saudara, menurun, saudara. Yang makin muda, saudara, itu makin menurun, saudara. Makin sedikit mereka memahami iman Kristen. Kebiasaan membaca Alkitab juga menurun dalam beberapa tahun ini. Ya. Riset ini juga didapati bahwa hanya 16% orang Kristen membaca Alkitab setiap hari. 16% itu, saudara kasih Tuhan. Ya, itu sedikit banget, saudara. 16% dari hasil survei ini, saudara kasih Tuhan. 21% itu membaca setiap minggu. Cuma tiap minggu doang baca. Itu didapati 21%. 12% membaca setiap bulan sekali. 12%, 1 bulan sekali. Nah ini saudara kasih itu. 10% membaca sekian bulan sekali, saudara. Kadang-kadang, saudara kasih Tuhan. Kalau ingat baru megang, saudara. Nah itu, megang juga baru judulnya. Sisa Israel, udah. Ya, yang lainnya udah gak dibaca, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara kasih Tuhan. Bahkan, saudara, dalam survei ini didapati, saudara, 41% mengatakan jarang atau tidak pernah membaca Alkitab. Itulah fakta bahwa sebagian besar dari kita lebih suka hanya meminta kepada Tuhan akan kebutuhan pribadi kita daripada mendengarkan firman. Ya. Setiap hari, siapa di sini tadi pagi doa nggak minta? Angkat tangan ke bawah. Semua pasti tadi bangun pagi minta. Tuhan, minta hari ini dijagai ya Tuhan, kirim malaikat Tuhan mengawali aktivitas saya sepanjang hari ini. Tuhan, jagai papa saya, mama saya. Tuhan, jagai. Semua minta. Tuhan, saya minta berkat. Saya minta ini, saya minta itu. Siapa di sini yang pagi tadi doa nggak minta? Semua minta. Tapi kalau untuk membaca, nggak ada, saudara kasih Tuhan. Ya. Saya mendapatkan satu WA tulisan yang bagus. Dikatakan begini. When I pray, I'll talk to God.
But when I read the Bible, God talks to me. Dikatakan saudara, pada saat kita berdoa, kita itu memang berbicara kepada Tuhan. Ya, itu. Dan saat kita membaca Alkitab, Tuhan yang berbicara kepada kita. Amin saudara. Dan melalui firman-Nya, Tuhan menuntut kita untuk memberi jawaban berbagai-bagai persoalan kita, saudara. Dia tuntun kita, saudara, dengan memberi jawaban, saudara. Firman Tuhan yang disingkapkan itu disebut dengan rema, saudara. Dan rema adalah ayat yang bukan hanya ditujukan untuk pengetahuan, bukan, saudara, bukan cuma itu toh, tapi ayat yang secara khusus diberikan Roh Kudus keingatan kita untuk apa? Untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Ya, seperti pedang roh, saudara kasih Tuhan. Waktu kita membaca, kadang kita membaca ada ayat yang sepertinya itu menonjol kepada kita, saudara. Nah, inilah yang disebut rema, saudara kasih Tuhan. Bukan hanya untuk pengetahuan, saudara, bukan. Tapi dapat digunakan, saudara. Ya, dapat kita gunakan pada saat dibutuhkan seperti pedang roh, saudara kasih Tuhan. Firman Tuhan ini juga dapat digunakan untuk menghadapi musuh dalam berbagai situasi. Ya, dapat digunakan dalam berbagai situasi. Ketika musuh menaburkan kekhawatiran, saudara kasih Tuhan. Waktu musuh menabur kekhawatiran kepada kita, saudara, firman Tuhan yang ada dalam hati dan pikiran kita dapat menangkalnya. Contohnya dalam Lukas 12 ayat 22, dan saudara nanti baca sampai selanjutnya, saudara kasih sampai habis, saudara kasih, tapi saya potong aja, saudara kasih Tuhan. Lukas 21 ayat 22. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu." Ya, kalau musuh itu menabur kekhawatiran kepada kita, saudara. Firman Tuhan berkata, Lukas 12 ayat 22 dan seterusnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu makan, hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." 24, perhatikanlah firman Tuhan berkata, ya, burung gagak yang tidak menabur dan menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Amin, saudara kasih dulu. Pada waktu musuh, saudara, menaburkan kekhawatiran kepada kita, kita teringat akan firman Tuhan yang kita baca, saudara. Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Burung gagak aja yang nggak menabur, nggak menuai, dikasih makan, saudara kasih Tuhan. Yang nggak punya lumbung, nggak punya gudang, saudara kasih Tuhan, dikasih makanan, saudara. Apalagi kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu, pada waktu musuh menaburkan kekhawatiran kepada kita, jangan kamu khawatir, kata Tuhan. Amin, saudara. Yuk kita mau nyanyi dulu. Kamu khawatir, burung di udara yang pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang yang hias
menabur kekhawatiran kepada kita. Ingat firman Tuhan, burung di udara dipelihara sama Tuhan, apalagi kita adalah anak-anaknya. Amin saudara. Yesus aja dia berikan saudara putranya yang tunggal buat kita, apalagi soal makan, minum, pakaian. Tuhan akan siapkan semuanya. Jangan khawatir. Amin saudara. Pada waktu musuh menabur ketakutan, saudara, 1 Samuel 17 ayat 1. Ketika Saul, ayat 11 saudara, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Takut saudara, kenapa? Firman-Nya nggak ada. Tiap hari saudara diintimidasi, digertak saudara, ya. Terus saudara kasih, digertak saudara kasih, ditekan terus saudara kasih, ketakutan saudara. Tapi apa yang Daud katakan saudara kasih Tuhan? Ulah kata Daud ayat 37, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Amin saudara. Nyanyi lagi saudara, nyanyikan saudara. Ingat nggak? Lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Ketakutan kepada kita saudara. Katakan, ya, kita lebih daripada pemenang. Amin saudara situ. Lebih daripada pemenang. Kibarkan pancinya. Saudara, ingat firman Tuhan saudara kasih Tuhan. Pada waktu ada kesakitan melanda saudara kasih Tuhan, Mazmur 91 ayat 7 berkata apa saudara? Ayat 1 sampai 7 saudara. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, aku tidak akan takut saudara. Tidak akan menimpa kita saudara. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata apa saudara? Oleh bila-bilanya kamu telah disembuhkan. Amin saudara. Ya. Ingat saudara kasih Tuhan, hari-hari ini saudara kasih Tuhan, dengan adanya pandemi saudara, semua orang membicarakan Mazmur 91 ayat 7 saudara. Ayat 1 sampai 7 ini saudara. Minta perlindungan biar kepak sayap Tuhan melindungi kita, melindungi kita saudara kasih Tuhan. Dari penyakit yang sampai hari ini vaksinnya masih baru setengah berfungsi saudara kasih Tuhan. Oleh sebab itu baca firman Tuhan. Amin saudara. Pelajari firman Tuhan. Bukan hanya untuk pengetahuan,
dan bukan hanya tugas pengkhotbah saudara kasih Tuhan, melainkan kebutuhan kita sebagai orang Kristen. Amin saudara. Setiap kali pikiran-pikiran negatif muncul, segera alihkan dengan firman Tuhan. Lawan pikiran-pikiran negatif dengan janji-janji firman Tuhan. Ketika kita dengan sengaja mengubah pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan, saudara, hidup kita pun berubah sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, hari depan yang penuh dengan pengharapan Dia berikan buat kita. Amin saudara. Tapi kalau kita nggak tahu saudara, nggak tahu firman Tuhan, nggak pernah baca saudara, ya. Harapan apa gue? Harapan apa gue nih? Semua di PHK nih sekarang, lockdown semua nih. Saudara Tuhan, ketakutan semuanya saudara. Amin saudara. Sebab itu firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Rasul Paulus menasihati kepada Timotius, kepada anak-anak muda ini saudara, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Amin saudara. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Ingatkan janjinya, Yesus akan segala ada. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari sekali lagi. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan, khususnya juga untuk bangsa dan negara kita. Kita harus setiap hari mendoakan bangsa negara kita, terutama pemimpin-pemimpin kita. Mari Bapak, kami bawa pagi hari ini dalam doa kami pemimpin bangsa kami, khususnya Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, membawa Wakil Presiden Bapak Mahfud Amin, bahkan seluruh jajaran para menteri kabinet yang ada, Panglima TNI, Polri, jajaran Gubernur Pangdam, seluruh Indonesia Tuhan, pimpinan lembaga, MPR, DPR, DPD, kami bawa ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan Yesus pemimpin bangsa kami ini, yang menjalankan roda pemerintahan negara, negeri yang kami cintai ini. Beri hikmat, pengertian, dan roh yang takut kepada Engkau menguasai hati para pemimpin kami, sehingga sungguh Tuhan, roda pemerintahan negeri kami yang kami cintai Indonesia ini dijalankan, diperintah dengan takut kepada Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan Yesus dengan kepimpinan
yang takut kepada Engkau. Kami akan menikmati Indonesia jaya, Indonesia menang, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan, khususnya Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk tim dokter, suster, semua para perawat, tim relawan Tuhan yang menangani khusus pandemi daripada COVID-19. Tuhan, biar semua mereka yang terlibat dengan dedikasi yang daripada Tuhan, mereka menjalankan tugasnya Tuhan dengan segenap hati, dengan hati yang tulus Tuhan. Terima kasih, dan kami pun berdoa Tuhan memberkati semua Tuhan, para petugas kesehatan, semua relawan yang terlibat dalam menangani pandemi COVID ini. Tuhan memberkati, keluarga mereka diberkati semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga hamba mau berdoa untuk umatmu, jemaatmu satu persatu Tuhan, khususnya buat Ratna Tuhan. Kami bersyukur hari-hari ini Ratna pun diberikan paru-paru yang baru Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat Pak Honco, di mana Tuhan sudah pulihkan, di mana seluruh tubuhnya yang mengalir darah daripada Engkau, darah Yesus. Terima kasih. Demikian juga buat Jimmy, Leoni, dipulihkan kesehatannya. Buat Ibu Suwarni, Tuhan juga memulihkan matanya. Buat rekan kami Wartok Tuhan, Tuhan juga pulihkan baik jantung maupun paru-parunya, diberikan jantung yang baru, paru-paru yang baru dalam nama Yesus. Buat saudara kami Putut, Tuhan juga berikan jantung yang baru Tuhan. Terima kasih buat Mama daripada Suryatin Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memulihkan kesehatannya, dan kami terus berdoa. Kami rebut Tuhan jiwanya, rohnya Tuhan. Dalam nama Yesus, Mama Suryatin boleh berseru mengaku Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Buat anak Surya, anak Pantau, kami bersyukur Tuhan sudah pulihkan kesehatannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk jemaatmu yang lain Tuhan, satu persatu, apapun yang mereka hadapi saat ini. Ingatkan Tuhan mereka Tuhan, sekalipun iblis menaburkan kekhawatiran, ketakutan Tuhan, menaburkan sakit penyakit, kami percaya firman-Mu Tuhan yang memulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Tuhan usaha, pekerjaan, mata pencarian, karir, toko, restoran, pabrik, peternakan, perhotelan, perindustrian, apapun yang dikerjakan umat-Mu, Tuhan memberkati. Anak cucu buyut daripada umatmu, jemaatmu satu persatu, Tuhan memberkati dengan urapan hikmat kepandaian dan surgawi, sehingga anak cucu buyut daripada umatmu, jemaatmu 10 kali lipat berlipat dan juga pandai. Tuhan menambahkan terus kebahagiaan dalam rumah tangga daripada umatmu, jemaatmu, ditambah-tambahkan terus. Terima kasih Bapak buat hari yang indah yang ini. Sebentar kami berpisah Tuhan. Kami akan meneruskan aktivitas kami sepanjang hari, bahkan seminggu yang akan datang Tuhan. Kami percaya malaikat Tuhan terus mengawali kami, menjagai kami, bahkan kasih anugerah Tuhan menyertai kami, melimpah atas kami Tuhan. Terima kasih Bapak.
Dan kami berpisah, rindu membawa berkat yang datang daripada Tuhan. Sebab itu mari kita bersama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita mau terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah dan bawalah berkat yang datang daripada Allah Bapa. Kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, bahkan kuasa darah Yesus membungkus saudara sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang untuk yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan Amin. selamat pagi, Tuhan memberkati. Haleluya. Batinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari kemenangan. Haleluya. Kita dalam bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari kemenangan. Kita lebih dari kemenangan. Kita lebih dari kemenangan. Alhamdulillah. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.